Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Bingung banget nih bagaimana sih cara gunain stabilizer itu? Oke, lihat kan kalau kita tanpa stabilizer itu kayak bener-bener garisnya itu susah diatur. Nah, ini kalau pakai ikan ya lebih mudah, smooth kita tentuin. Nah, kalau coret-coret itu jadi enak banget gitu loh kalau pakai stabilizer itu. Tapi kita harus tahu ukurannya yang pas. Gimana sih caranya? Mari kita belajar sama-sama di video kali ini. Nanti juga dijelasin ya bagaimana cara menggunakan force feed. Itu kita buat tabel dulu agar nanti mudah untuk melihat perbedaan dari yang pakai dan tidak pakai gitu ya. Yang ini kolom untuk yang tanpa force feed. Kalian tahu ini force feed itu ya, itu. Oke, ini yang dengan force feed. Oke, kita tengahin dulu biar rapi. Kemudian kayaknya ada yang kurang deh. Bentar, aku tambahin dulu tabelnya kayaknya ya. Oke, cukup segini. Kira-kira begini tabelnya. Kita tambahin garis dulu agar rapi. Kemudian ini kolom untuk stabilizernya. Jadi kita nanti pakai stabilizer berapa nih, taruh situ. Nah, ini untuk persentase force feed-nya ya. Ini yang force feed ini ya. Nanti kalian tarik-tarik itu presentasinya. Nah, kita mulai isi dari, bentar, kita ganti warna dulu. Kita isi stabilizernya dulu. Kita buat 3 aja ya, yang 0, 5, dan 10. 0 yang tanpa banget, 5 yang tengah-tengah, 10 itu yang full. Kemudian 7 itu yang biasa aku pakai. Jadi aku nggak cantumin di tabel, aku kasih di bawah sendiri itu karena yang biasanya aku pakai itu 7. Kemudian ini presentasinya juga seperti itu, 0, 50, dan 100 gitu ya. Oke, kita mulai dari yang stabilizernya 0. Kita nggak pakai force feed dulu ya, nggak pakai, benar-benar nggak pakai. Jadi nanti kalian bisa tahu bedanya kalau pakai dan enggak. Nah, ini kalau nggak pakai jadinya smooth sih. Kalau kita rajin menggambar pasti smooth, tapi yang 5 stabilizer lebih smooth, yang 10 lebih smooth lagi itu ya. Kalian bisa lihat bedanya nih. Bentar, aku tandain dulu dengan warna merah. Kalian bisa lihat bedanya. Mungkin sangat kecil ya, karena kalau kita nggak kalian gambarnya di HP itu pasti perbedaannya akan terlihat lebih jelas gitu. Ini perbedaannya sudah aku lingkarin itu ya, kalian pasti bisa membedakan. Nah, ini yang 7 biasanya aku pakai, kayak nggak terlalu full juga tapi lebih tetap tetap enak gitu kalau dipakai menggambar. Khusus untuk aku pakai yang nomor 7, stabilizer di 7 dan tanpa force feed kalau aku, tapi aku akan tunjukin kalau pakai force feed gitu ya. Stabilizernya 0, kemudian force feed-nya juga 0, tapi kita hidupin. Pasti nanti ada bedanya kalau dimatikan dan dihidupin, tapi 0 ada bedanya. Lihat nih kan, pasti ada bedanya, kayak pennya langsung berubah gitu. Kita lihat ya sekali lah kan berubah sekali. Nah, itu aku ini dapat inspirasi karena ada komentar yang menanyakan, gimana sih kak stabilizernya sudah nyala tapi kayak garisnya bisa berubah sendiri dari yang dia inginkan gitu ya. Mungkin force feed-nya dihidupkan dianya gitu, jadi garisnya bisa berubah sendiri. Ini kita coba yang setengah, yang 50% ya. Nah, kita lihat force feed itu kan bahasa Indonesianya kayak memaksakan, memudar, jadi ujung-ujungnya itu memudar dia. Lihat kan, kalau yang 0 itu dia nggak memudar, tapi dari bentuk asli pennya yang kita lihat di tanpa force feed dengan yang force feed itu beda banget kan. Nah, begitu. Kalau yang 100 ini pasti memudarnya lebih banyak karena 100%. Tapi kita lihat dari yang garis kita gambar, kemudian pasti bentuknya berubah. Nah, berubah kan. Mungkin kakaknya yang komentar itu mengalami ini, force feed-nya terhidupkan gitu ya, secara tidak sengaja. Nah, kalau aku biasanya itu gambarnya tanpa force feed, jadi aku matikan full.
aku hidupkan kalau benar-benar butuh, tapi itu jarang sekali. Oke, kemudian aku mau bahas yang di bawahnya ya. Force rate tadi ada smooth dan linear ya namanya ya, linear. Itu fungsinya apa sih? Nah, kan force rate itu tadi memaksakan memudar. Kalau smooth itu memudarnya smooth, halus banget. Kalau linear ini lebih lancip, lebih runcing. Nah, seperti ini lebih tegas gitu ya. Kemudian menu yang di bawahnya lagi itu ada metode yang real time dan after. Real time itu begitu kita gambar langsung terlihat gitu ya perubahannya. Kalau yang after itu akan terlihat setelah kita selesai menggoreskan penanya, seperti itu ya. Kita coba lagi nih yang runcing, yang linear ini ya, kita lihat. Nah, pasti terlihat bedanya kan, langsung berubah dari bentuk awalnya. Tuh, kita pakai ini yang tadi yang real time ya, ini yang after. Sepersekian detik, tapi sangat kelihatan bedanya. Untuk yang kalian setiap hari gambar gitu pasti mengerti. Untuk yang awal-awal pemula pasti kelihatannya sama aja sih gitu ya, pasti sama seperti aku dulu juga gitu, nggak bisa lihat bedanya gimana. Oke, kita hapus dulu coretan-coretan random ini. Nah, kemudian kita ganti ke penjelasan berikutnya yaitu kita bahas tools. Bentar ya, tulisannya jelek banget, abaikan. Oke, kita bahas tools yang kotak dulu. Nah, persegi ini kalau kita pakai yang pennya mengikuti pennya ya. Pennya kalau memudar dia juga memudar, kalau mau nyambung ya pakai pen yang nyambung gitu. Oke, kita bahas yang garis dulu. Garis ini biasa kalian buat kayak buat background yang banyak-banyak garis seperti jendela, rumah atau apapun gitu ya. Seperti biasanya semua orang tahu. Kalau ini segi 4 bisa kalian buat persegi sempurna, segi panjang, persegi panjang gitu, ke samping, persegi panjang ke samping atau persegi panjang ke bawah seperti ini, terserah. Itu pusatnya di titik ujung kiri ya, kalau kalian perhatikan. Nah, kalau lingkaran inti kan pusatnya di tengah. Aku contohin, bentar aku ambil warna hitam dulu. Nah, ini titik tengahnya. Nah, kalau aku tarik dari titik tengahnya itu lingkarannya, titik tengahnya pasti lingkaran. Nah, kalau oval itu di pojok kirinya, kalian pasti bisa bedain. Nah, coba aku tarik di titik tengah. Nah, kan ovalnya itu ada di pojok kiri atau pojok atas, pojok kanan bawah, pojok kiri atas atau pojok kanan bawah, tergantung kalian mau tariknya kemana. Nah, kalau yang ini segitiga juga di pusatnya di tengah ya, seperti yang lingkaran sempurna tadi. Bisa kalian cornernya ini bisa kalian custom sesuai keinginan kalian. Kalau kita custom ke 4, ini bedanya dengan yang segi 4 tadi. Itu segi 4 tadi kan pusatnya di kiri atas atau kanan bawah, tergantung kalian nariknya ke atas atau ke bawah. Tapi kalau yang ini bisa dirotasi. Nah, kan bisa dirotasi gitu. Kalau ini nggak bisa, lihat kan, nggak bisa, dia bisa ditarik ke atas bawah kiri kanan gitu aja, nggak bisa rotasi. Nah, kalau ini itu Bezier curve kalau nggak salah ya, pokoknya gitu. Itu bisa kita buat bentuk, kemudian bisa diperbesar, berkecil, tergantung kemauan kalian tanpa mengurangi resolusi dari garisnya tadi. Lanjut ke tools polyline. Dia seperti tools yang tadi, hanya saja sudutnya itu lancip, nggak smooth seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita sudah bahas. Kalau yang fill ini fungsinya untuk mewarnai atau mengisi area yang kosong dari tools yang kalian gunakan tadi. Nah, contohnya ini. Nah, langsung keisi kan warnanya, karena aku pakai yang warna merah. Kalau kita klik menu yang fill with current color, itu mengikuti warna yang kalian pilih sekarang, mengikuti warna outline-nya gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu ya, berguna untuk kalian yang suka gambar geometri, kemudian mungkin gambar motif-motif dan sejenisnya. Oke, kita terapin ya apa yang kita pelajarin tadi. Kita mau
gambar nih, aku pakai force fade ini, lihat kayak nggak mau nurut garisnya, nggak mau nurut seperti yang aku mau bikin garis ini dia lebih lancip, lebih kecil itu. Jadi aku biasanya nggak pakai force fade sama sekali, aku matiin aja. Nah, lebih enak, lebih mudah diatur, dan aku pakai di angka 7 stabilizernya. Nah kan lebih enak, lebih mudah diatur sesuai keinginan kita. Oke, kita gambar matanya dari karakter yang sudah aku buat tadi. Nah, lebih gampang kalau kita sesuai dengan apa ya namanya itu, dengan kebiasaan gambar kita. Ya, kebiasaan gambar kita. Ada yang biasa gambar benar-benar tanpa pakai stabilizer karena tangannya udah luas, jadi nggak apa-apa nggak pakai. Kalau kalian yang butuh, ya kalian pakai sesuai porsi, sesuai angka yang kalian inginkan. Tapi kalau saran aku, kalau kalian yang suka garisnya nggak nurut, mungkin force fade-nya kehidup, jadi kalian bisa matikan dan kalian coba dulu gitu. Ini aku iseng-iseng pakein bulu mata ya, tapi nggak cocok untuk karakter laki-laki yang kayak maco gitu, jadi aku hapus. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa komentar ya mau konten apa lagi untuk tutor-tutor berikutnya. Jangan lupa tetap dukung apa yang aku gambar ini, kalian pasti mengerti. Sampai jumpa.